pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 16 Februari 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Polresta Banda Aceh layani pelaporan online 24 jam. Berita lainnya Kejari Aceh Barat eksekusi cambuk 7 terpidana maisir dan zina. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Koneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Banda Aceh layani informasi dan pelaporan dari masyarakat selama 24 jam termasuk pada Ramadan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polresta Banda Aceh membuka layanan pengaduan polisi online untuk membuat laporan polisi LP, kehilangan dan sebagainya yang siap melayani masyarakat setiap hari dalam waktu 24 jam. Masyarakat dapat menghubungi call center 110 atau nomor handphone 0813 6172 484 maupun email spktpolrestaaceh@gmail.com. Kepala SPKT Polresta Banda Aceh Ibtu Amiruddin mengungkapkan laporan juga dapat berupa gangguan keamanan dan ketertiban Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai pelanggaran atau tindak kriminalitas. Bisa membuat laporan polisi online. Kedepannya kita tuh laporan polisi online dan LKB online Bu. Sekarang ini lagi tahap sosialisasi. Itu. Jadi kedepannya mungkin di tengah bulan puasa udah berlaku Bu. Jadi kalau kita mau buat LKB nggak perlu lagi ke Polres, bisa dari rumah kita membuat LKP. Dan LP gitu juga. Nah nanti itu tinggal upgrade aja Pak. Tinggal upgrade aja gitu. Itu yang paling. Tapi itu juga yang 110 ini. 110 ini mungkin selama ini kita udah aktif untuk 0 ini. Setiap ada kejadian apa yang terlihat di luar kadang-kadang nanti langsung kita telepon di sini Bu. Ibtu Amiruddin memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat termasuk pada hari libur. Adapun untuk diketahui, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT merupakan garda terdepan dalam memberi pelayanan 24 jam berupa laporan atau pengaduan masyarakat, memperoleh informasi maupun bantuan kepolisian termasuk surat-surat administratif. Pelayanan berfokus pada kecepatan, transparansi, serta humanis. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, proses belajar mengajar di Kota Banda Aceh disesuaikan dengan penekanan dan pada pendidikan agama, pembinaan karakter, serta pengaturan jadwal khusus bagi siswa. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Proses belajar mengajar selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah
diatur melalui Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, dan Nomor 400.1/857/SJ tentang pembelajaran di bulan suci Ramadan. Edaran tersebut menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran selama bulan puasa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menyesuaikan ritme belajar siswa selama Ramadan tanpa mengurangi esensi pendidikan. Untuk sekolah atau belajar di bulan Ramadan memang ada kekhususan kita. Ya. Kita setelah libur nanti selama 4 hari, 5 hari di awal langsung kita ikut belajar seperti biasa. Namun demikian pembelajarannya itu berberatkan kepada pembelajaran dinul Islam, pembelajaran dinul Islam dan pembinaan karakter dan juga diniyah. Adapun jadwal pembelajaran di awal Ramadan yang dilaksanakan secara mandiri pada 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026. Pada tanggal tersebut, kegiatan belajar dilakukan di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai dengan penugasan dari sekolah. Lebih lanjut, Sulaiman menyebutkan bahwa pembelajaran diniyah yang biasanya dilaksanakan pada sore hari akan dialihkan ke pagi hari selama Ramadan. Selain itu, durasi jam pelajaran juga mengalami penyesuaian dari 40 menit menjadi 30 menit per jam pelajaran guna menyesuaikan kondisi siswa yang menjalani ibadah puasa. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap penyesuaian jadwal dan pola pembelajaran ini dapat mendukung pelaksanaan ibadah Ramadan sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Dengan penguatan pendidikan agama dan karakter, diharapkan peserta didik tetap produktif dan disiplin selama bulan suci Ramadan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pendengar pemerhati kesehatan di Luxmawe, Dr. Helizar menilai pembunuhan gizi anak-anak tetap harus menjadi perhatian serius selama bulan Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Pemerhati kesehatan di kota Luxmawe, Dr. Helizar menilai pemenuhan gizi anak-anak tetap harus menjadi perhatian serius selama bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan terkait penyaluran program makanan bergizi gratis MBG di sekolah yang tetap berjalan selama bulan puasa. Menurut Dr. Helizar, pemberian MBG selama Ramadan merupakan langkah yang sangat baik dan perlu didukung. Pasalnya, meskipun anak-anak menjalankan ibadah puasa, kebutuhan nutrisi harian mereka tidak boleh diabaikan agar kondisi kesehatan tetap terjaga. Helizar menambahkan, saat waktu berbuka puasa, tubuh anak sangat membutuhkan asupan gizi untuk menggantikan energi yang hilang setelah seharian beraktivitas. Karena itu, makanan yang diberikan melalui program MBG harus benar-benar memperhatikan kandungan nutrisi yang seimbang. Walaupun bulan puasa, pemenuhan gizi anak itu tetap kita berikan. Nanti kan bisa dimakan pada saat berbuka. Jam 5 sore semua anak-anak mendapatkan MBG-nya masing-masing. Jadi tidak ada alasan di bulan Ramadan itu tidak diberikan MBG. Dr. Helizar menyarankan agar menu MBG selama Ramadan memperbanyak sumber protein, baik protein nabati seperti kacang-kacangan maupun protein hewani. Selain itu, pemberian buah-buahan segar juga dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral anak. Kecukupan protein dan vitamin akan membantu menjaga daya tahan tubuh anak serta mendukung proses pertumbuhan mereka. Terlebih di bulan Ramadan, anak-anak tetap menjalani aktivitas belajar sehingga membutuhkan energi yang cukup. Saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Luxmawe mencapai 42.000 orang. Angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan program ini dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak di daerah. Penyaluran MBG selama Ramadan dilakukan pada sore hari, sehingga makanan dapat langsung dinikmati saat berbuka puasa. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pase, Aceh Utara, kita menuju Belabu.
Kejaksaan Negeri Aceh Barat melaksanakan eksekusi ukubat cambuk terhadap 7 terpidana kasus maisir dan zina. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman berlangsung di lapangan Teku Umar, Belabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kejaksaan Negeri Aceh Barat melaksanakan eksekusi ukubat cambuk terhadap 7 terpidana kasus maisir dan zina setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan hukuman berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh. Dari 7 terpidana, 6 orang menjalani hukuman sesuai amar putusan, sementara 1 terpidana perkara zina belum dapat dieksekusi karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan berdasarkan pemeriksaan tim medis. Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Barat Aditya Gunawan Putra menyebutkan eksekusi awalnya dijadwalkan untuk 7 orang, namun hanya 6 yang memenuhi syarat kesehatan. Kita telah melaksanakan hukuman cambuk terhadap 7 orang terpidana, yang mana hanya bisa dilaksanakan 6 terpidana dikarenakan 1 lagi tidak lulus kualifikasi terhadap kesehatan, sehingga yang 1 lagi kita kembalikan kepada lapas. Nah, di antara 7 orang tersebut merupakan ada 5 perkara terpidana judi dan 2 terpidana zina. Nah, yang kita kembalikan tersebut ialah terpidana dari zina tersebut. Dia akan melaksanakan hukuman cambuk pada periode selanjutnya dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan apakah kualifikasi kesehatan si terpidana ini sudah sesuai dan cocok untuk kita laksanakan cambuk. Dan tentunya akan ada pengurangan cambuk juga ya? Ya, sebagaimana pasal 18 Kanun Aceh yang menyatakan apabila seseorang telah melaksanakan hukuman penjara selama 30 hari atau dalam waktu 1 bulan tersebut, dia akan dikurangi 1 kali cambuk. Untuk penyedia fasilitas maisir, hukuman yang dijatuhkan lebih berat, yakni antara 21 hingga 30 kali cambukan setelah dikurangi masa penahanan. Sementara dalam perkara zina, majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa 100 kali cambuk di muka umum. Eksekusi dilaksanakan oleh Algojo di bawah pengawasan jaksa, aparat keamanan, serta tenaga kesehatan. Pelaksanaan ini menjadi bagian dari upaya penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat Azim menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 telah dilakukan 3 kali eksekusi cambuk. Cambuk kali ini dilakukan tahun 2006, juga terjadinya di tahun 2025. Ya, cambuk ini adalah pelanggaran pertama judi online. Judi online, judul lainnya juga termasuk domino. Penyedia tempat. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Barat menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum guna menekan angka pelanggaran syariat. Masyarakat juga dihimbau ikut berperan aktif menjaga lingkungan agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pasca bencana hidrometeorologi, sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Benar Meriah masih dalam kondisi darurat. Masyarakat diminta untuk selalu berhati-hati. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Kasat Lantas Polres Benar Meriah Ibtu Syaparudin meminta masyarakat yang melintasi kawasan itu untuk selalu berhati-hati mengingat masih terdapat jalan dan jembatan dalam kondisi darurat. Hal ini merupakan kondisi pasca bencana hidrometeorologi yang turut melanda daerah berhawa sejuk akhir November tahun lalu. Sejumlah badan jalan ikut terputus dan jembatan hilang terbawa oleh banjir maupun tanah longsor. Kasat Lantas mengatakan seluruh akses jalan kini sudah dapat dilalui, hanya saja belum bersifat permanen. Seperti badan jalan yang terputus kini hanya ditimbun, sedangkan untuk jembatan menggunakan jembatan Bailey. Dengan demikian, kehati-hatian masih sangat diharapkan demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Terlebih juga terdapat jalan yang harus dialihkan karena jalan utama belum selesai diperbaiki. Untuk lintasan Benar Meriah, baik ke Takengon ataupun ke Biren, sudah mulai normal, Bang. Hanya beberapa akses yang masih dilalui bukan di jalur utama, seperti di Simpang Wihpora atau Uwerlah yang selama ini sudah diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian ada beberapa jembatan seperti jembatan di depan Batalion, di depan jembatan Beli, kemudian ada di Rumah Besi, Tengah Besi, sudah bisa dilewati. Namun kita masih menggunakan sistem buka tutup apabila mobil kendaraan atau tronton yang melintas.
karena jembatannya ya mungkin muat tonasenya harus ini Bang, harus sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh. Akibat belum membaiknya kondisi jalan ini, dalam beberapa hari terakhir juga terjadi kecelakaan di Jalan XKKA, di mana terdapat mobil box dan mobil pribadi tidak kuat menanjak di jalan yang rusak sehingga masuk ke dalam jurang. Kondisi ini membuat masyarakat berharap perbaikan jalan dan jembatan secara permanen dapat segera dilakukan, sehingga kondisi serupa tidak terus terulang, mengingat juga menjadi bagian penting dalam perputaran roda perekonomian. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Belabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, ringankan beban warga jelang Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah Aceh melalui Disperindak menggelar pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Komuniti yang disediakan untuk 3 Kabupaten Aceh Singkil itu sebanyak 18.000 kilo untuk beras. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah serentak pada 23 kabupaten kota di Aceh, termasuk untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf SDM yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin mengatakan pasar murah ini selain merupakan sebagai bentuk perhatian dan respon cepat pemerintah Aceh dalam menghadapi dampak bencana, serta menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, juga dengan adanya kegiatan pasar murah tersebut, diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Sehingga melalui pasar murah itu, dapat membantu meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan, terutama bagi warga yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kemudian kita berupaya bahwa fungsi daripada pasar murah ini adalah untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk meringankan beban-beban menjelang puasa. Dan kaitannya dengan kejadian bencana yang beberapa waktu yang lalu itu sangat mempengaruhi sehingga daya beli masyarakat dengan harga yang sangat tinggi. Dengan adanya pasar murah ini mungkin ke depannya masyarakat pada hari ini sangat antusias untuk melakukan pembelian dengan kondisi inflasi mungkin di beberapa daerah yang cukup tinggi. Makanya ke depannya Bapak Gubernur melalui Dinas Perindustrian menyalurkan bantuan ini untuk dapat diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat Aceh Singkil di 3 kabupaten tersebut. Kemudian, tambahnya adapun besaran kuota yang disediakan untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dalam kegiatan pasar murah kali ini terdiri dari untuk komoditi bahan pokok beras jenis premium ukuran 10 kg, yakni 18.000 kg atau 18 ton. Kemudian minyak goreng kemasan merek Bimoli sebanyak 3.000 liter dan komoditi telur ayam ras sebanyak 1.500 papan serta gula pasir sebanyak 3.000 kg. Dengan subsidi yang diberikan pemerintah untuk komoditi beras, yakni sebesar Rp5.000 per kilogram, kemudian untuk minyak goreng sebesar Rp6.000 per liter, dan gula pasir juga diberikan subsidi sebesar Rp6.000 per kilogram. Sementara untuk subsidi yang paling besar, yakni komoditi telur ayam, pemerintah memberikan sebesar Rp15.000 per papan. Subsidi seperti beras itu subsidi dari pemerintah itu sebesar Rp5.000. Kemudian untuk gula pasir sebesar Rp6.000 per kilo. Kemudian minyak goreng itu sebesar Rp6.000 per liter ya. Kemudian untuk telur ayam subsidi itu sebesar Rp15.000 Pak. Telur ayam yang paling besar dengan
Kayak telur ayam yang paling besar disubsidi Pak. Kalau yang lain mungkin harganya sedikit-sedikit, tapi subsidi itu mudah-mudahan dapat membantu masyarakat kita, khususnya ke depannya dan makin baik. Sekedar informasi untuk sasaran kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh Disperindak Aceh bersama dengan Disperindak KOP dan UKM Kabupaten Aceh Singkil dengan menggandeng Perumbulok dari 11 kecamatan yang tersebar di Aceh Singkil. Hanya 3 kecamatan yang menjadi sasaran program tersebut, yakni meliputi Kecamatan Singkil, Lipat Kajang Simpang Kanan, dan wilayah Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.